Salam progresif, jumpa kembali Mas dan Mbak di podcast Regresif. Kali ini kita ada edisi spesial berkaitan dengan seleksi CPNS dan juga P3K tahun 2023. Nah, IKFA Undip mempersembahkan edisi khusus membahas tentang seleksi penerimaan CPNS dan juga P3K tahun 2023. Bersama dengan saya, Tia Heriska, hari ini kita akan berbincang dengan salah satu alumnus kita yang tahun lalu kebetulan sudah lulus di formasi jabatan analis perkara peradilan di Mahkamah Agung, yakni Aldo Giovanni. Halo Do, gimana nih kabarnya? Halo, alhamdulillah baik, alhamdulillah. Gitu ya, gimana kabarnya? Baik. Hari ini seneng banget sih, udah lama banget nggak ngobrol-ngobrol bareng Aldo nih. Ya, udah sejak 2020 ya kalau nggak salah ya. Iya, kayaknya terakhir kita ketemu kuliah kayaknya ya. Iya, kuliah sebelum COVID kalau nggak salah. Iya, kebetulan kita tuh FYI aja sama kota asalnya tuh sama ya. Sama. Dari Sumatera. Terus juga dulu kita kebetulan ngambil peminatannya sama nih, ngambil Pidana. pidana. Dulu dosbingnya siapa, Dok? Dulu Prof Eko sama Bu Bumi. Oh, lancar ya tuh skripsinya. Lancar nggak lancar sih sebenarnya karena So-so COVID lah ya ya. mungkin ya. Iya. Nah, Dok, sekarang kan udah mau buka nih seleksi CPNS dan juga Mm-mm, P3K tahun 2023. Ini tuh udah mm-mm. banyak banget Mas dan Mbak yang penasaran nih, gimana sih Aldo tuh bisa lulus di analis perkara peradilan di Mahkamah Agung nih. Nah, mungkin bisa kenalan dulu kali ya, nama, terus sekarang posisinya sebagai apa dan di instansi apa. Oke, makasih Tia. Selamat siang teman-teman, Mas Mbak dari KFA Undip. Saya Aldo Giovanni, alumnus FH Undip tahun 2016. Saya PNS dari formasi CPNS 2021, analis perkara peradilan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sekarang saya bertugas di Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Sekian, terima kasih. Oke. Nah, sebelum di tempat yang sekarang, kamu tuh di mana sih, Dok? Sebelum di PA yang sekarang? Kemarin jadi sekarang itu di Pengadilan Agama Pangkalan ini baru per hari ini 10 September baru 2 bulan. Sebelumnya 1 tahun 2 bulan di Pengadilan Agama Wamena. Sekarang itu provinsinya Provinsi Papua Pegunungan tahun Ih, dua jauh bulan. banget dong. Iya, makanya kejauhan. Oh, makanya sekarang pindah ke kota asal ya. Ya dekat rumah, lebih dekat rumah jauh. Tapi ada bedanya gitu nggak sih, kayak jauh dari keluarga sama dekat dari keluarga tuh kayak enakan mana? Enakan dekat sama keluarga jelas karena untuk 2 bulan terakhir ini selama weekend pasti pulang ke rumah. Jadi antara jarak dari kantor ke rumah itu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Jadi sebisa mungkin weekend, Jumat sore, terus pulang, terus Minggu sore pulang lagi. Oh, quality time bareng keluarga ya. Iya, Nah, oke Dok. quality. Mungkin bisa sharing nih sama Mas dan Mbak. Mhm, Awalnya tuh kenapa sih mau daftar CPNS? Kan biasanya tuh banyak nih ya, misalnya teman-teman kita tuh ada yang daftar BUMN, terus mhm, juga mhm. ada yang daftar lawyer atau di perusahaan swasta. Nah, kenapa Aldo tuh memutuskan untuk jadi PNS gitu? Pertama eh, bisa dibilang karena lingkungan ya, karena kedua orang tua juga alhamdulillahnya pegawai PNS semua. Kemudian daftar PNS di Mahkamah Agung RI ini eh, untuk APP Analis Perkara Peradilan 2021 ini wacananya akan menjadi calon hakim untuk diklat selanjutnya begitu. Mungkin karena ingin mengejar cita-cita menjadi hakim gitu sih. Karena kemarin juga sempat kalau mau dibilang daftar BUMN daftar, daftar lawyer daftar, swasta juga daftar. Cuman karena ada kesempatannya, waktunya juga pas, kemudian daftar anas perkara peradilan ini di sini gitu. Oh, oke. Berarti memang background keluarga tuh PNS ya. Jadi salah satu Mm-mm. alasan juga. Nah, terus Mm-mm. kalau misalnya dari kayak lingkungan gitu, ngaruh gitu nggak sih? Kayak misalnya lingkungan kampus nih, misalnya kita kayak alumni Eva Undip gitu, karena banyak Mm-mm. senior yang di situ gitu. Kalau senior banyak, ada beberapa senior yang saya kenal. Jadi di
Di Wamena itu ada Mas Roy Eka Perkasa itu Undip 2012. Kebetulan itu ketemu di sana. Kemudian yang saya tahu juga di Riau, Pengadilan Negeri apa ya? Rokan Hilir. Jadi itu ada Mas Tevi Rosano itu alumnus 2013 kalau nggak salah. Jadi memang karena ada background senior kita juga yang udah jadi duluan gitu. Jadi lambat laun juga bakal ketemu lagi di instansi sekarang, bukan hanya di kampus kemarin doang. Iya, emang luar biasa ya alumni kita tuh kayak tersebar di seluruh Iya. lini gitu ya. Nah, Dok, kalau misalnya ngomongin soal CPNS nih, awal Hmm. mulanya tuh tahapannya tuh apa aja sih? Misalnya kayak seleksi administrasi, terus apa lagi nih? Syarat-syarat administrasi itu melalui BKN yang kemarin kalau nggak salah SSC ASN. Kemudian itu nanti ada pengisian data segala macam. Eh, Kalau nggak salah, kalau masih ingat, ada foto, kemudian kartu keluarga, KTP, ijazah, kemudian dan lain sebagainya. Nanti ada apa namanya, ada seleksi administrasi itu dari BKN-nya. Itu kalau nggak salah kemarin di tahun 2021 bulan Agustus atau Juli. Nah, nanti setelahnya baru ada apa tes-tes SKD, SKB. Jadi SKD itu seleksi kemampuan dasar yang komponennya itu ada tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, sama tes kepribadian TKP begitu. Kemudian SKB-nya tergantung instansi. Jadi Hmm. kalau di Mahkamah Agung itu ada CAT, kompetensi hukum, sama wawancara begitu. Kalau nggak salah kemarin tuh ada TOEFL gitu nggak sih kalau misalnya di Mahkamah Agung Ya, khusus APP? ada TOEFL. Ya, Hmm. ada TOEFL pakai sertifikat doang sih. Jadi nggak tes real time. Jadi cuma melampirkan sertifikat yang apa ya, yang trusted, yang kompeten. Kalau nggak salah 4,5 atau 500 gitu minimalnya. Oh, oke. Berarti itu syarat wajib ya. Itu syarat wajib ya, itu syarat wajib. Nah, berarti mulai dari sekarang nih Mas dan Mbak yang sudah pengen jadi APP dari sekarang ya dipersiapkan salah satunya terkait dengan TOEFL tadi. Nah, tadi kan Aldo bilang tuh tahapannya tuh ada SKD, SKB. Mm-mm. Nah, kalau misalnya SKD tuh ngebahas apa aja sih, Dok? Ada 3 komponen. Jadi pertama Hmm. itu ada TWK, tes wawasan kebangsaan. Jadi di TWK itu sebagai garis besarnya membahas tentang pengaplikasian Pancasila UUD 1945 dari dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tes intelijensia umum itu TIU kalau disingkat. Jadi di TIU itu membahasnya tentang matematika dasar, kemudian apa ya, potensi akademik begitulah. Jadi kayak basic basic testnya gitu loh. Jadi kayak ada matematika dasar, kemudian ada bahasa-bahasa sedikit, kemudian yang terakhir itu TKP. Jadi TKP itu soalnya tentang situasi, maksudnya sebagai ASN atau sebagai individu kita menghadapi situasi bagaimana. Kemudian nanti di poinnya itu ada 4 pilihan jawaban. Jadi semua pilihan jawaban itu ada skornya. Nah, jadi kita memilih yang paling skor paling tinggi. Jadi begitu. Oh, oke. Itu SKD. Nah, kalau SKB tuh kayak specifically ngebahas soal kayak hakimnya atau ngebahas soal apa tuh, Dok? Kemarin SKB di Mahkamah Agung untuk 2021 kemarin ada 2. Pertama itu yang CAT, tes yang berbasis komputer, membahas tentang kompetensi hukum. Kemudian ada wawancara. Jadi wawancaranya juga dibagi 2. Wawancara pertama itu ada kompetensi hukum juga. Kemudian yang kedua itu ada wawancara bahasa Inggris. Jadi untuk yang CAT yang pertama ada 100 soal tentang hukum semua. Kalau nggak salah ingat tentang undang-undang, acara, kemudian filsafat juga ada, kemudian juga dasar-dasar hukum juga ada. Kemudian untuk wawancaranya, kalau kalau saya kemarin wawancara pertama itu tentang kompetensi hukum itu dengan panitera pengadilan negeri mana yang di Jawa Tengah. Beliau menanyakan pertama skripsi, kemudian pengalaman kerja, kemudian baru tentang kelembagaan Mahkamah Agung. Kemudian juga ada nanti ditanya tentang dasar-dasar hukum seperti acara perdata, acara pidana, kemudian pidana dan perdata material. Terus yang terakhir wawancara bahasa Inggris itu ada 2 sesi, maksudnya 2 sesi dalam satu pertemuan ya. Jadi sesi pertama itu tentang kepribadian, jadi ditanya sama pewawancaranya tentang pribadi, perkenalan segala macam. Kemudian kedua itu nanti ada pembahasan tentang hukum dalam bahasa Inggris gitu. Oh, oke. Itu kalau yang bahasa Indonesia ya?
Bahasa Inggris juga sama kayak gitu ya pertanyaannya. Sama. Nah, kita tuh sama ya, Dok. Kemarin aku tuh juga sempat daftar kayak Aldo, cuman ya beda nasib lah ya. Ya belum Mm-mm. rezekinya. Hampir sama sih kayak Aldo, kalau boleh sharing dikit. Kalau aku kemarin tuh kayak pure perdata gitu, Dok, kalau untuk bahasa Indonesianya. Karena yang wawancara Hakim Agung. Kebetulan kan kemarin aku tesnya di Jakarta. Jadi Mm-mm. yang wawancara Hakim Agung itu kayak pure perdata. Kalau bahasa Inggrisnya ya biasa perkenalan, terus ditanya soal e-court. Nah, berarti memang harus Oke. dipelajari soal semuanya ya, dasar hukumnya tuh kayak harus paham banget gitu. Karena Mm-mm. tiap yang nanya tuh beda-beda gitu pertanyaannya. Ya benar, nggak bisa menjamin kalau untuk wawancara dari beberapa sampel yang udah aku tanyain ke teman-teman. Jadi emang nggak saklek pertanyaan perdata-perdata aja, kemudian pidana-pidana aja. Jadi tergantung wawancaranya juga begitu. Iya, iya. Nah, kalau misalnya persiapannya sendiri, Dok, kayak kamu tuh udah belajar kayak dari abis lulus langsung belajar gitu, atau kayak sistem SKS, atau gimana sih kamu persiapannya? Kalau persiapan kemarin sebenarnya nggak terlalu lama ya, maksudnya mungkin 1 sampai 2 bulan aja, karena juga kemarin aku juga kerja di Palembang, di law firm di Palembang, jadi belajarnya itu setelah kantor, jadi sore atau malam pulang kantor baru belajar, itu belajarnya juga baca materi, kemudian kalau ada TO-TO yang diadain juga diikutin, atau mungkin ada TO-TO online juga diikutin, jadi banyak belajar ini aja sih apa latihan soal gitu, lebih banyakin belajar latihan soal. Bagi waktunya tuh gimana? Kan kamu bilang tadi kayak kerja gitu kan. Biasanya kan kalau Hmm, kita kalau kerja tuh udah capek banget, pulang pengennya hmm, langsung tidur gitu. Nah, kamu tuh masih hmm, nyempetin belajar. Kamu ada tips and trick gitu nggak sih buat bagi waktunya? Kayak karena harus istirahat juga kan pastinya. hmm. Kalau tips and trick untuk bagi waktunya sih, tentunya kalau mau belajar setelah kerja ya, istirahat dulu, jangan langsung digas belajar gitu. Maksudnya kalau udah pulang kayak istirahat, bersih-bersih, beres-beres segala macam, jadi udah agak santai, baru baca. Nah, jadi kalau aku kemarin perharinya nggak terlalu lama, paling sejam, sejam setengah baca atau enggak latihan soal. Jadi nggak terlalu berat, kerasa berat gitu loh. Jadi kan konsisten setiap hari atau per 2 hari sekali begitu. Jadi nggak terlalu kerasa capeknya lah. Iya, iya, benar sih, aku setuju banget. Kayak belajar tuh yang penting kayak dikit-dikit, tapi berproses gitu ya. Jangan kayak langsung dikebut, itu juga takutnya malah lupa gitu. Nah, Dok, kalau misalnya perjuangannya sendiri nih, kayak ada nggak sih struggle tersendiri nih yang kamu alamin dari awal seleksi sampai dengan keterima gitu? Struggle di awal seleksi sebenarnya pertama itu mengenai ini ya untuk administrasi ya untuk TOEFL ya, karena ternyata TOEFL yang aku punya kemarin itu udah expired, jadi mesti cari TOEFL yang bisa dites hari ini, kemudian keluar sertifikatnya seminggu lah, bawah seminggu gitu, jadi itu agak struggle pertama untuk administrasi. Ya, kemarin agak pusing untuk cari tempat tes TOEFL yang apa yang cepat keluarnya. Kemudian yang kedua, selama tes mungkin rekan-rekan semua akan merasakan kalau misalnya nanti kerjanya di BUMN di mana, terus juga akan merasakan kalau misalnya mau izin mau tes gitu loh, izin di hari kerja gitu, karena kemarin juga agak drama sama di kantor yang lama, jadi itu Sembunyi-sembunyi ya? iya sebelum karena nggak mungkin bohong dong ya, bilang aja Pak saya izin mau tes ini segala macam, ya udah jelasin segala, segala macam. Itu yang perlu di apa yang perlu di highlight nanti ya untuk teman-teman. Terus kemudian yang terakhir kemarin sebenarnya aku tuh bukan peserta yang langsung lulus, maksudnya kemarin tuh sempat gak lulus karena dalam rankingan terakhir setelah SKB ya, sudah akumulasi SKD SKB, jadi diakumulasi, nah, nama aku tuh dua dari bawah gitulah, dua dari Iya, iya. bawah, dua dari bawah gitu. Kemudian itu Desember Desember 2020 berapa ya, 2021 ya, 2021. Iya. Jadi ya udah ya emang nggak bisa, berarti ya udah emang bukan rezekinya kan, jadi Iya. 278, terus terus aku tuh 280 gitu lah, beda 0,15 0,45 gitu lah. Terus ya udahlah, udah lupain, jadi emang fokus kerjaan sekarang aja kan, maksudnya kerjaan pada saat itu ya udah. Terus per Februari atau Maret itu udah pengumuman, ternyata ada yang mengundurkan diri, apa namanya, 4 orang. Jadi 4 orang di formasi kumlot. Ya, aku kemarin ikut kumlot. Jadi 4 orang di formasi kumlot itu mengundurkan diri. Ya otomatis jadi peserta pengganti gitu loh ya.
Iya. Jadi Emang emang kalau emang nggak. itu nggak kemana ya, Dok? Iya, ya kemarin juga ya udahlah emang nggak rezeki kan, maksudnya beda dua ya udah sekat, kalau mau dibilang sakit ya sakit, cuman ya ya udahlah, cuman dilupain aja, cuman gak nyangka aja sih karena emang gak senyangka itu buat lulus gitu loh. Iya, iya. Aku ingat sih waktu itu kayak udah pengumuman. Terus kita kan sempat chat-chatan juga kan. Kayak aku tuh dikabarin Bang Reno, terus ngechat kamu, iya Tia doain aja ya gitu. Ya ternyata ya emang rezekinya ya mau gimana. Oke, terus Dok, kalau misalnya bimbel nih, kamu tuh tipe yang belajar sendiri atau kamu tuh ikut les-les gitu? Kalau kalau aku sih belajar sendiri ya, pertama karena lihat apa namanya situasi kondisi kemarin kerja jadi nggak bisa bimbel, jadi lebih banyak belajar sendiri. Kemudian kemarin aku juga ikut nih lah apa namanya bimbel online gitu, kayak di apa namanya itu di Pejuang CPNS atau apa lupa Iya namanya. itu. Kalau nggak salah itu. Jadi di situ ada materi, ada TO. Jadi TO-nya itu berkala. Jadi kita bisa lihat apa nge-track nilai TO kita. Progres Jadi ya. progresnya. Jadi dari 10 kali itu 8 sampai 10 kali TO itu progresnya gimana, stagnan atau cenderung naik. Jadi nggak masalah kalau mau bimbel yang beneran bimbel, nggak masalah juga kalau belajar mandiri selagi itu membantu kita biar lebih paham, lebih siap lah. Jadi semuanya pilihan teman-teman aja sih gitu. Iya, iya, iya. Emang ya masing-masing ya, Dok. Ada yang kayak belajar Masing-masing. sendiri tuh dia udah bisa gitu. Ada yang perlu bimbel gitu. Nah, Dok, tadi kamu sempat notice soal APP dan juga hakim ya. Nah, kalau bisa dijelasin nih sama kita, sebenarnya tugas kamu selama bekerja di APP tuh ngapain aja sih selama ini? Sekarang menjadi analis perkara peradilan di sini, khususnya di sekarang ya, maksudnya kemarin di Wamena, sekarang di Pangkalan Balai. Jadi tugas analis perkara peradilan ini banyak bergerak di bidang kepanitraan. Jadi kepanitraan ini mengenai keperkaraan, dari awal registrasi, kemudian persidangan, kemudian apa namanya minutasi perkara yang telah putus. Jadi nanti assisting dari atasan panmut, panitera muda, kemudian atasan lagi panitera. Jadi kita sebagai staff di panitraan itu membantu apa namanya keperluan dan kebutuhan dari panitera dan panitera muda itu, kebanyakan begitu. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga nanti bakal di rolling, maksudnya di rolling dari kepanitraan ke sekretariatan, bisa jadi begitu. Hmm. Oke, oke. Nah, kalau misalnya abis kamu lulus, kan kamu waktu itu udah pengumuman nih, dinyatakan Hmm, lulus analis perkara peradilan. Nah, next hmm, step-nya tuh ngapain sih? Misalnya kayak diklat atau gimana hmm. sebelum kamu tuh ditempatkan gitu di Oh kemarin, satker ya? di Satker ya, di Satuan Kerja. Jadi kemarin setelah sudah dinyatakan lulus, jadi ada PMT, perintah melaksanakan tugas. Nanti di situ ada pengumumannya nama Satker mana. Jadi kita semua kemarin langsung datang ke Satker, maksudnya langsung berangkat ke Satker, belum nggak ada kayak diklat gitu. Jadi diklatnya itu setelah berangkat ke Satker sekitar 4 sampai 5 bulan setelah berangkat. Jadi kemarin aku berangkat ke Wamena itu Mei 2022, kemudian diklat apa Latsar pelatihan dasar CPNS di Makassar itu bulan November. Jadi kalau sebelum berangkat ke mana ke satuan kerja itu nggak ada diklat. Jadi diklatnya itu sembari melaksanakan tugas di satuan kerja masing-masing begitu. Oke. Kalau ngomongin suka duka nih, apa sih suka duka menjadi seorang APP itu? Suka duka, suka Suka dukanya semua ya, nggak ada dukanya. dukanya mungkin ada ya beberapa ya. Cuman kalau untuk sukanya dulu ya, kalau sukanya dulu ya karena pertama ya merasa bersyukur lah, merasa bersyukur udah bisa dikasih kesempatan di sini, kerja di sini, kemudian berkecimpung di karena masih berkecimpung di dunia hukum, kemudian sukanya juga bisa ekspor tempat baru, bisa ketemu orang-orang baru dari background yang beragam. Jadi bukan melulu tentang ini ya, bukan melulu tentang materi. Sosialisasi juga bakal terbangun dengan temunya orang-orang baru, kemudian ekspor di tempat-tempat baru melalui penempatan-penempatan yang mungkin nanti
teman-teman akan merasakan penempatan di timur Indonesia, mungkin di Papua, Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara. Jadi kemampuan beradaptasi itu menjadi rasa syukur sendiri sih gitu. Kemudian untuk dukanya mungkin shock culture ya, maksudnya shock culture dalam artian bahasa, kemudian dalam artian lidah, Makanan, maksudnya kuliner, iya iya, kuliner, iya. lidah kuliner, kemudian juga shock culture tentang apa ya, tentang budaya lah, budaya dalam artian budaya di tempat kita kerja, misalnya di Wamena. Jadi mau mau nggak mau, suka tidak suka, kita harus berbaur dengan warga lokal, merasa memiliki tempat itu sebagai rumah sendiri gitu. Jadi mungkin yang agak bikin stres ya, agak bikin stres atau mungkin kepikiran. Jadi jauh dari rumah, jelas jauh dari rumah, kemudian pulang jarang. Jadi emang harus dikuat-kuatin, sabar-sabarin sih. Bisa. Sempet sempet kangen sama pempek gitu nggak sih? Waduh, keempat kalau beli di Papua mahal, nggak enak lagi. Iya, Iya, tapi kemarin dikirimin gitu ya. dikirimin basi, udah basi. Iya sih jauh banget ya. 8 hari paketnya. Oh, gila. Aduh, kalau salah satu sukanya, bener gak sih? Kan katanya kayak profesi calon menantu idaman nih. Terus kayak udah ngantri tuh cewek-cewek orang tuanya kayak, ah nikah, Aldo nikah sama anak aku aja nih. Gitu gak sih? Bener Enggak gak lah, sih enggak. kayak PNS tuh kayak profesi idaman gitu. Apalagi nantinya kalau misalnya jadi calon hakim gitu ya. Tergantung ya, tergantung orangnya, tergantung individunya. Nggak harus PNS doang, nggak harus pegawai BUMN, nggak harus semua apa bersangkutan dengan negara. Ya tergantung. Kalau misalnya ditanya apa namanya, calon menantu idaman, ya nggak juga. Tergantung apa namanya, tergantung individunya, begitu lah, jangan gitu lah. Iya. Memang Aldo tuh selalu merendah, dia tuh selalu kayak gitu. Nah, Dok, kalau misalnya soal hakim nih, kan tadi kamu Hmm? sempat notice soal jangan melulu tuh soal materi gitu ya. Boleh nggak Hmm. sih kayak di-spill, nggak usah nge-spill nominal pasti gitu ya, tapi kayak Hmm. bisa kasih gambaran dong. Apalagi kan tahun ini katanya BKN itu bakal nyantumin terkait jabatan, terus juga Hmm. gaji yang Hmm. diterima berapa di situs BKN ya, biar Hmm. eh, Hmm. orang tuh nggak ada alasan lagi gitu buat mundur. Jadi dari awal tuh udah tahu. Nah, boleh di-spill dikit-dikit gitu nggak sih soal APP terkait dengan gajinya gitu? Sebelum sebelum aku spill, kayaknya lebih lebih baik aku spill ini dulu ya, apa namanya, maksudnya komponennya, komponennya. Jadi Iya, di ya. Mahkamah Agung RI itu ada penempatan itu ada perbedaan. Untuk Oh, gaji pokok itu mm, sama, karena untuk S1 itu dengan masa kerja 0 tahun, jadi 3A, masih 3A, itu gaji pokoknya sesuai dengan apa yang akan disebar oleh BKN itu sekitar 2 sampai 3 lah, 2 sampai 3 juta. Kemudian mm. untuk tunjangan kinerjanya berbeda. Nah, di sini ada perbedaan karena di Satker, perbedaan kelas di Satker. Jadi ada di pengadilan itu ada 4 kelas, 4 apa 3 kelas. Jadi pengadilan kelas 2, pengadilan kelas 1B, kemudian pengadilan kelas 1A, kemudian pengadilan kelas 1A khusus. Jadi di situ perbedaannya terletak pada tunjangan kinerja. Jadi tunjangan kinerja, Tukin sebutnya, Tukin per kelas pengadilan itu berbeda. Jadi untuk paling bawah aja lah, paling bawah itu bisa dibilang 4 sampai 5 juga lah, 4 sampai 5. Jadi kalau mau dibilang lah lumayan lah, lumayan bisa hidup, cukup lah, cukup cukup. Iya, iya, iya. Mm-mm. Oke, bisa dihitung sendiri lah ya berapa, Bisa belum lagi dihitung yang lain-lain gitu ya. yang lain-lain Misalnya jelas. kayak uang makan dan lain-lain gitu ada Iya, juga uang kan? makan ada. Hmm. Uang makan itu dihitung per apa ya, per presensi per bulan gitu loh. Jadi Iya, iya, iya. per hari itu kalau nggak salah 35.000 atau 37.000 gitu. Ini kali aja per bulannya. Nah, tapi Mas dan Mbak jangan cuma tergiur sama materinya doang nih. Pressure di belakang itu lebih gede lagi ya pastinya. Hmm. Nah, terkait dengan hakim nih, dong ngomongin hakim kan tadi kamu bilang APP itu nantinya bakal ditujukan jadi hakim gitu. Mhm. Kenapa sih pengen jadi hakim? Apakah kayak pengen membenahi carut marut negeri ini gitu, atau ada alasan lain gitu? Kenapa hakim gitu? Kalau mau dibilang background pertamanya sebenarnya jadi cita-cita ya, maksudnya dari kemauan sejak kuliah, zaman kuliah, dari arahnya pertama dari
ada dosen yang bercerita yang ingin jadi hakim, cuman sekarang masih tetap jadi dosen. Jadi backgroundnya beliau yang bercerita itu yang sedikit memacu aku lah biar ya udah coba kita coba peruntungan di sini lah kalau kalau memang jalannya kita lakukan apa ya kayak kita harus jadi yang terbaik, terjujur dan segala macam. Kemudian kedua, emang berhubung kita semua di Fakultas Hukum tidak menutup kemungkinan nanti kerjanya juga di sektor hukum, saya di bidang hukum. Jadi kayak hakim, jaksa, pengacara, notaris. Jadi lebih lebih ke ini aja sih, lebih ke sinergis saja, apa simetris saja sih sebenarnya menyalurkan apa yang kita pelajari di bangku perkuliahan ke pekerjaan selanjutnya. Kemudian yang terakhir agak klise, cuman cita-citanya memang apa memberikan keadilan, walaupun sebenarnya manusia itu gak bisa adil sebelumnya, Ya, paling enggak relatif lah ya. ya adil itu relatif bagi manusia, cuman sebisa mungkin sesuai dengan apa yang dipelajari, dipahami, kemudian nanti dipraktikkan ya, sebisa mungkin akan memberikan rasa keadilan yang adil paling baik pada saat itu kepada yang membutuhkan begitu. Wih, saya sih percaya aja ya sama Aldo kalau misalnya nanti ya bakal jadi hakim gitu. Nah, ada harapan gitu nggak sih Dok kalau misalnya nanti one day gitu ya, soon kamu beneran jadi hakim, kamu tuh pengen ditempatin di pengadilan apa gitu, ada nggak sih harapan dari dalam diri? Kalau pengadilan di tempat pengadilannya sih nggak ada permintaan. Maksudnya kalau kalau mau jauh dari rumah kayak kemarin di Papua juga nggak masalah. Kemudian kalau mau deket di domisili juga nggak masalah. Cuman kalau mau dibilang ada nggak satu aja? Ada sebenarnya di Kalimantan. Aku belum pernah ke Kalimantan. Mm-mm. Kalimantan atau ke Maluku. Karena kemarin udah keinjek Sulawesi, Papua. Jadi kayak rasa penasaran itu Kalimantan gimana sih, kemudian Maluku gimana sih gitu. Cuman ya nanti semoga aja di apa namanya di tempatinya yang deket aja lah kalau bisa, kalau atau enggak yang nggak aneh-aneh, nggak pelosok banget lah. Anaknya nggak bisa LDR ya, nggak bisa jauh-jauh dari keluarga. Apa tau ada faktor lain selain keluarga? Wah, ada. Nah, Dok, mungkin ada pesan gitu nggak sih buat Mas dan Mbak yang sekarang mungkin masih semester satu, dua gitu ya, atau sebentar lagi lulus, terus Hmm. nanti pengen nih tertarik mendaftar di APP gitu. Pesan untuk ini ya untuk mas dan mbak yang lagi kuliah atau mau lulus, jadi pelajaran di mata kuliah itu sangat berguna. Maksudnya teori-teori yang kita pelajari di bangku perkuliahan itu sangat berguna dalam mempraktikannya. Jadi maksudnya basic fundamental yang kita pelajari itu akan keguna banget lah. Jadi persiapan yang mateng, kemudian kalau di Mahkamah Agung itu yang pasti hukum acara, karena praktik peradilan ya hukum acara, kemudian untuk materialnya juga perlu untuk material pidana, perdata, segala macam. Nanti selebihnya nanti akan apa ya berkembang sendiri untuk ke pajak, mungkin nanti ke niaga bisa jadi. Jadi persiapan mengenai ini ya, mengenai teori-teori hukum yang ada, karena yang perlu dipelajari ini banyak, apalagi perdata, jujur aja nih, perdata Iya, banyak iya. banget, perdata banyak banget. Jadi Apalagi dulu uh, Aldo pidana ya. iya pidana, Iya. jadi gak menutup kemungkinan yang anak pidana belajar perdata, kemudian perdata belajar pidana, itu harus bisa semua dan tahu semua sebisa mungkin. Ya untuk untuk juga mas dan mbak yang mau mau tes, jadi minggu depan ya kalau nggak salah tanggal 16 bukannya ya. 17 ya, 16 17 17 gitu. ya 16 17. Jadi persiapan yang matangnya itu pertama administrasinya jangan sampai miss. Kalau nggak salah tahun kemarin itu banyak yang miss di foto, syarat-syarat foto kayak background, entah pakaian dari fotonya. Jadi harus diperhatikan lah, karena sayang lah kalau misalnya gugur di administrasi kan kayak enggak gimana, agak gimana gitu rasanya kan. Jadi administrasinya harus diperhatiin, Iya. kemudian sebisa mungkin jangan ada yang miss lah tuh. Kebetulan nih nanti videonya bakal tayang pas pendaftaran nih. Oh iya, Nah, oh. jadi ya, jadi nanti bisa dipersiapkan ya Mas dan Mbak yang mau mendaftar di APP khususnya di Mahkamah Agung gitu. Nah, Dok, kalau misalnya mungkin sebelum terakhir
ada strategi khusus gitu nggak sih untuk memilih kementerian atau lembaga? Misalnya nih, ada kayak Hmm. temen aku tuh dia emang sengaja pilih formasi yang sepi gitu, sepi peminatnya. Jadi Hmm. kesempatan untuk lulus itu besar gitu. Atau ya udah kita bersaing aja walaupun formasinya mungkin dikit, tapi memang itu yang kita inginkan gitu. Kalau strategi ya untuk lulus ya strategi untuk lulus sebenarnya ada karena kita ngelihat peluang maksudnya Iya ya. yang diterima berapa, kemudian Iya. kalau bisa nyari tahu yang tahun kemarin yang daftar berapa gitu loh. Jadi peluangnya 1:15, 1:20, jadi bisa dikira-kira. Kemudian yang kedua cari yang syarat-syarat apa syarat fakultasnya jadi fakultas hukum, fakultas hukum Oh. syariah, ya jadi itu yang perlu diperhatikan dan jumlah kuotanya. Jadi pintar-pintar baca peluang, nah, tapi tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman, termasuk aku sendiri kemarin ya ya udah YOLO aja lah, ya, nothing Iya tulus ya. lah, iya mau bersaing-saing lah gitu. Oh, nggak masalah juga itu, cuman kalau emang mau lulus banget lihat peluang aja, lihat peluang rasio kelulusan gitu. Dan yang terakhir, yang pasti jangan lupa berdoa ya, dan meminta restu Itu kepada orang tua yang pastinya. jelas itu jelas. Iya, ya. Nah, mungkin terakhir nih, Dok, bisa Hmm? dikasih seperti gambaran lah gitu buat teman-teman. Jujur ya, kalau misalnya kayak sering ngobrol gitu sama teman-teman yang lain, pasti kayak, aduh, udahlah, nggak usah masuk apa ya ke pemerintahan atau ke aparat penegak hukum gitu. Nah, maksudnya kasih dong gambaran kalau misalnya aparat penegak hukum kita tuh kayak nggak seburuk yang dibayangkan gitu. Terus kalau misalnya teman-teman nih masih ada yang mau daftar kayak bisa banget loh kita tuh kayak ngerubah sistem yang ada gitu. Ya nggak mungkin nggak kita pungkirin ya misalnya banyak suap gitu oleh aparat penegak hukum. Nah, seperti itu. Enggak, pertama enggak penilaian apa namanya penilaian masyarakat terhadap aparat penegak hukum APH yang cenderung negatif akhir-akhir ini itu apa namanya tidak bukan tanpa alasan. Jadi memang dari berita, dari praktiknya mungkin Mas dan Mbak yang alami. Jadi sebenarnya kalau kemudian sistem udah bagus, internalnya juga udah bagus, cuman yang bukan jadi permasalahan, jadi apa namanya yang perlu digarisbawahi yaitu integritas. Jadi Itu yang harus sekarang itu dipegang ya. ya integritas nomor satu sebenarnya di ASN sekarang itu slogannya berakhlak. Jadi itu harus dipraktikkan, cuman itu dipelajari nanti di latsar pelatihan dasar. Jadi Hmm. bukan semata-mata slogan berakhlak, jadi memang harus dipraktikkan dalam apa ya, bukan dalam lingkungan kerja aja, cuman dalam kehidupan sehari-hari. Harus Jadi diinternalkan dalam diri gitu iya, ya. iya, eh, kalaupun misalnya ada oknum-oknum yang bertindak demikian ya jangan dicontoh. Sesimpel Iya. itu sebenarnya, jangan dicontoh, jangan diikutin. Sesimpel itu sebenarnya. Cuman eh, pembelaannya mungkin akan menjadi apa ya, lingkungan, terpengaruh lingkungan. Cuman sebenarnya sesimpel itu, jangan dicontoh, jangan diikuti, jangan Iya, dilihat lah benar-benar. kalau bisa. Iya, tergantung individu. Cuman sebisa mungkin Mas dan Mbak maupun teman-teman yang sudah masuk di dalam sektor pemerintahan, maksudnya jangan tidak berintegritas, jangan tidak jujur, jangan tidak adil, tidak bijaksana dan segala macam. Jadi uh, kita kerja untuk ini lah, kita kerja untuk bangsa, kita malah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan bidangnya. Jadi jangan disalahgunakan wewenangnya begitu. Iya, ya. Dan itu juga cuma oknum ya. Jadi nggak bisa Mm-mm. Ya, mengeneralisasi iya. semua aparat penegak hukum tuh kayak gitu gitu. Mm-mm. Iya. Benar. Oke. Terakhir banget nih, Dok. Mungkin bisa kasih satu dua kalimat gitu penyemangat Mm-mm. untuk Mas dan Mbak nih. Penyemangatnya semangat untuk Mas dan Mbak yang mau daftar apa namanya CASN tahun ini, entah di Mahkamah Agung, entah di Kejaksaan, atau mungkin di instansi lain. Jangan lupa persiapan yang matang, jangan terlalu diforsir persiapannya, konsisten, kemudian juga jaga kesehatan, jaga kesehatan ya.
kesehatan. Kemudian juga nanti ada juga apa namanya, persiapannya itu jangan yang gimana ya, jangan yang ya udahlah jangan yolo, Diforsing. kalau bisa jangan, iya bukan jangan yolo, maksudnya ya udah tes-tesan Oh, iseng, jangan, maksudnya oke. diniatkan gitu loh, diniatkan, diusahakan dengan semaksimal dan seoptimal Mas dan Mbak bisa lakukan. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, saya juga nggak mungkin kan, maksudnya saya juga nggak nyangka apa namanya, jadi jadi lulus kan, emang nggak ada yang nggak mungkin kalau misalnya sudah garis tangan atau mungkin sudah jadi pertolongan dari yang di atas gitu. Jadi semangat dan sukses, sampai ketemu di Mahkamah Agung. Wih, itu benar banget sih kalau memang udah garis tangan tuh nggak ada yang bisa menghalangi ya. Tapi yang jelas pasti harus diiringi dengan usaha, harus ada Hmm. ikhtiarnya juga ya. Oke, Dok, mungkin cukup ya. Sukses Ya, selalu di oke. Mahkamah Agung. Makasih deh ya. Kita tunggu Aldo nanti memakai jubah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Sukses terus ya, Dok. Jaga Oke, kesehatan. Thank you. oke. Thank you Ria. Dadah. Oke, itu tadi bincang-bincang kita dengan Aldo Giovanni terkait dengan seleksi CPNS di Mahkamah Agung, formasi analis perkara peradilan. Semoga tayangan tadi dapat membantu Mas dan Mbak yang ingin mendaftar di CPNS ataupun P3K di tahun 2023. Saya Tia Heriska, sampai berjumpa di episode selanjutnya.